Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyina al-fidir Abil Abbas wal Ya'ismi Malkan alaihi salam wa ila hadratin sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'is sholihin wal ulama'il amilin aina makanu mimma syarikil ardi ila maghribiha wa nakhusu khususan ila hadrati awliya itis atil ladina balagutina fi buldatina Indonesia qadasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa nahusu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina. Khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Zuhdi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Maroki wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Maroki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Buruni wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qadasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati dakwati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata fihdil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rehlatul Ruhaniyah Aulia Tis'ah Pasujudan Sawo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilakul zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, ayat demi ayat, lafaz demi lafaz telah kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama
hingga sampailah kini pada surat Al-Maidah, surat kelima, surat urutan kelima, juz 6 ayat 31. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat 32 dan seterusnya. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah, sehingga dengan pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah ke dalam kolbu dan pikiran kita akan senantiasa dapat pandang memandangi, ngerti ngerteni, kenal mengenali, paham memahami, sadar menyadari siapa sejatinya diri kita dan siapa sejatinya Tuhan yang kita sembah yang sebenar-benarnya, sehingga kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang salah menyembah atau menjadi orang-orang yang bolin, orang-orang yang sesat. Dan dengan pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah ke dalam kolbu dan pikiran kita akan senantiasa terbimbing dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengetahui kemana tujuan yang kita tempuh di dalam mengarungi samudra kehidupan di alam dunia yang ternyata dan telah terbukti bahwa alam dunia beserta isinya ini rapuh dan fana, sehingga kita dapat bersikap dengan sikap yang arif di dalam menghadapi berbagai peristiwa dan kejadian. Baik peristiwa dan kejadian itu mengena pada diri pribadi kita masing-masing, keluarga, rumah tangga, tetangga, masyarakat, bangsa dan negara kita, serta dunia pada umumnya. Sehingga kita tetap dapat istiqomah melaksanakan tugas serta kewajiban kita dalam rangka mengemban amanat Allah menjadi khalifatullah di muka bumi ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan berbagai rangkaian amal ibadah inilah maka Allah akan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang takwa, menjadi orang-orang yang muttaqin. Dan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berjanji akan memberikan makhrajan, memberikan solusi, jalan keluar dari berbagai persoalan, urusan, masalah hidup dan kehidupan ini. Dan Allah pun berjanji akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan takwa pula Allah berjanji akan mengangkat derajat kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di sini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa dan tak bosan-bosan, mari kita doakan kepada saudara-saudara kita semuanya yang belum bisa hadir atau tidak bisa hadir berkumpul bersama-sama kita karena masih adanya urusan usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang harus ditunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan segala urusan usaha dan pekerjaannya, dimurahkan dan diberkahkan rezekinya, serta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kesehatannya. Dan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang berada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit atau di mana saja mereka berada, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya hingga sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Tak lupa pula kita doakan kepada para arwah ahli kubur, khususnya arwah ahli kubur dari para leluhur, para sesepuh, para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, sanak famili serta keluarga kita masing-masing, baik yang telah disebutkan nama-namanya maupun yang tidak sempat disebutkan namanya. Umumnya kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang telah pulang ke rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, mendapat tempat yang layak, serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita sekalian yang ditinggalkannya, yang masih bersama-sama berada di dalam garis antrian hidup di alam dunia yang rapuh dan fana ini, semoga Allah kuatkan iman, ihsan Islam kita, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya bacakan surat Al-Maidah juz 6 ayat 32 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusyrifun innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim illa alladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh dzalika lahum khizyun
demi melawan. Kembali ke ayat 32. Min ajalin zalika. Min ajalin zalika. Oleh karena itu katabna kami tetapkan kami menghukum ya suatu hukum. Jadi saya ulang, katabna kami tetapkan suatu hukum ala bani Israil atas bani Israel annahu bahwa sesungguhnya man qatala barang siapa yang membunuh nafsan seorang manusia bi ghairi nafsin bukan karena membunuh orang lain au fasadin atau bukan karena fasadin membuat kerusakan bil ardi di muka bumi pakaan nama maka seakan-akan atau seolah-olah watalan nasa dia telah membunuh manusia jami'an seluruhnya waman ahyaha dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang ka'annama maka seolah-olah dia ahyan nasa memelihara kehidupan manusia jami'an seluruhnya walaqad ja'atuhum dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rusuluna rasul-rasul kami bil bayyinati dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Summa kemudian inna sesungguhnya kasiron kebanyakan minhum di antara mereka ba'da dzalika sesudah itu fil ardi di muka bumi la musrifuna sungguh melampaui batas innama sesungguhnya jazau pembalasan alladzina terhadap orang-orang yukharifuna Allah yang memerangi Allah wa rasulahu dan rasulnya wa yas'auna dan mereka membuat fil ardi di muka bumi fasad dan kerusakan
ayyuqattalu bahwa mereka itu dibunuh au yusallabu atau disalib au tuqatta'a atau dipotong aidihim tangan-tangan mereka wa arjuluhum dan kaki-kaki mereka min khilafin dengan bertimbal balik au yunfau atau dibuang minal ardi dari negeri tempat kediamannya dalika yang demikian itu lahum bagi mereka hizzun suatu penghinaan di dunia walahum dan untuk mereka fil akhirati di akhirat azabun azimun siksaan yang besar illa kecuali alladzina orang-orang tabu yang bertobat atau mu'atabah min qabli sebelum antak biru kamu menguasai atau menangkap alaihim kepada mereka fa'lamu maka ketahuilah annallaha bahwa sesungguhnya Allah Ghafurun Maha Pengampun Rahimun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat 32 sampai ayat 35 ya. Yang baru saja kita baca bersama-sama 34 ya. 32 sampai ayat 34 yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Ini namanya moco Quran angen-angen sama ini. Maca Quran apa jeung maknana namanya tonggo obar obek obek apa obek semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalam. Sudah paham? Sudah paham? Belum. Sekali lagi, sudah paham? Belum. Arab katanya bahasa Arab.
Sudah diterjemahin, masih belum. Baiklah, Ya detail. itulah Kita. itulah manusia. Ya. Baiklah, untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya dulu, wadahnya hati dan pikiran kita. Bersihkan hati kita, beningkan pikiran kita. Ya, jangan banyak pikiran, jangan banyak ingatan. Ya, jadi kita siapkan dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga nur kalam ilahi, pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang direkso, diramut, diurusi, diopeni dan dijaga serta dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin.